Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati Ibu dan Bapak peserta sertifikasi di LSP Keuangan Syariah. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sosialisasi terkait pendaftaran di LSP Keuangan Syariah bagi peserta yang akan mengikuti sertifikasi di LSP Keuangan Syariah. Bapak dan Ibu, di web kami, kami telah memberikan kepada Bapak Ibu semuanya lewat informasi WhatsApp Group, di mana untuk web kami itu bernama sertifikasi.lspkeuangansyariah.id. Jadi Bapak Ibu tinggal mengeklik sertifikasi lspkeuangansyariah.id. Setelah Bapak Ibu itu mengeklik di Google, maka Bapak Ibu akan ada tampilan di web kami itu seperti ini, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah, Layanan Skema Sertifikasi. Kami akan memberikan terkait bagaimana cara membuat akun untuk pendaftaran, terus yang keduanya adalah terkait untuk permohonan sertifikasi, yang ketiganya adalah terkait untuk asesmen mandiri. Bapak dan Ibu, yang pertama adalah terkait untuk caranya bagaimana membuat akun. Jadi Bapak Ibu setelah mengeklik sertifikasi.lspkeuangansyariah.id dengan tampilan seperti ini, Bapak Ibu yang sebelah kanan itu ada namanya daftar dan masuk. Jadi Bapak Ibu yang belum membuat akun, untuk membuat akun Bapak Ibu klik daftar. Di sini Bapak Ibu sebutkan nama, harus diisi lengkap ya Bapak Ibu terkait untuk data pribadi, namanya, nama, terus nomor HP-nya juga diisi, dimasukkan nomor KTP-nya, terus setelah itu diupload untuk KTP-nya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu tanggal lahir, bentar, tempat dan tanggal lahir Bapak Ibu sampaikan, di, ditulis. Jenis kelaminnya diisi, selanjutnya kebangsaannya diisi untuk Indonesia, kita coba yang warna merah ini kita ganti dengan tempat tanggal lahir kita ya Bapak Ibu. Sampai dengan warna biru, setelah itu kita tuliskan alamatnya kita sesuai dengan nomor KTP, provinsinya, kotanya. Kecamatannya kita isi, kelurahannya, kode posnya, semisal kita isi, pendidikan terakhir, Bapak Ibu kita isi, nama sekolahnya juga kita isi. Nah, Bapak Ibu langsung upload terkait untuk ijazahnya, terus
Di sini foto juga kita upload, terus NPWP kita upload, CV kita upload. Nah, di sini Bapak Ibu jadi apa itu namanya masukkan emailnya Bapak Ibu, terus buatkan kata sandi Bapak Ibu, semisal untuk sandinya saya menyesuaikan dengan email saya. Ini bebas ya Bapak Ibu, baru setelah itu Bapak Ibu melakukan register akun. Jika ada kondisi di mana Pak harus mengandung atau ada tanda merah ini, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan nanti di sini diganti dengan misalnya diganti dengan huruf besar, baru kita register lagi sampai dengan ada keterangan register itu berhasil. Jadi Bapak Ibu langsung klik masuk akun. Bapak Ibu save, jadi Bapak Ibu misalnya ini atau no thanks juga bisa, jadi tinggal dimasukkan yang tadi. Apakah sudah sama? Untuk yang sudah kita buatkan sandi, baru kita akan klik masukkan. Baru setelah itu kita save. Alhamdulillah, Bapak Ibu setelah masuk ke akun, sudah mempunyai akun, eh, Bapak Ibu dengan tadi itu memasukkan email serta sandi, maka tertampil di dashboardnya Bapak Ibu adalah seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu melakukan eh, tahapan pendaftaran permohonan sertifikasi dengan cara yaitu Bapak Ibu klik layanan skema sertifikasi, klik semua. Kita akan mengikuti sertifikasi kualifikasi 4 bidang manajemen risiko untuk tanggal 13 Juni 2026. Setelah kita masukkan ke semua, kita akan cari untuk di sertifikasi kualifikasi 4 itu di halaman yang kedua, Bapak Ibu klik yang kedua dulu, baru setelah itu Bapak Ibu cari skema sertifikasi kualifikasi 4 bidang manajemen risiko perbankan. Dan ini tertampak di sebelah kiri atas, skema sertifikasi kualifikasi 4 bidang manajemen risiko perbankan. Bapak Ibu klik detail, lihat detail. Setelah itu Bapak Ibu arahkan kepada di tanggal 13 Juni 2026, klik daftar sertifikasi yang warna biru. Pada halaman permohonan sertifikasi ada Ibu tinggal klik sertifikasi, baru setelah itu selanjutnya di langkah yang ketiga Bapak Ibu di sini ada dua baris terkait bukti persyaratan dasar pemohon. Yaitu baris yang pertama adalah bagi yang berpengalaman atau memandai, di mana Bapak Ibu yang lebih dari 2 tahun ke atas telah bekerja di Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah, tinggal melakukan unggah berkas. Kita lihat bahwa permintaannya itu adalah ijazah dan surat keterangan kerja.
yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi tinggal unggah berkas, ijazah. Selanjutnya yang kedua adalah surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kita unggah. Baik, Bapak Ibu, di sini ada dua, yaitu ijazah dan surat keterangan pengalaman kerja. Ini sudah cukup untuk dibukti kelengkapan pemohon bagi yang berpengalaman. Sedangkan bagi yang belum berpengalaman, Bapak Ibu masuk ke nggak perlu mengisi untuk yang di baris pertama, tapi langsung masuk ke baris yang kedua. Jadi yang kurang dari 2 tahun untuk MR jenjang 4 dan bukan di Bank Umum Syariah atau bukan di unit usaha syariah, itu Bapak Ibu itu tinggal klik di salinan ijazah dan satu lagi adalah sertifikat pelatihan. Ini khusus untuk yang belum berpengalaman. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi ada dua baris. Bagi yang berpengalaman, Bapak Ibu itu cukup untuk mengisi yang di baris pertama, yaitu ijazah dan surat keterangan kerja. Sedangkan untuk yang belum berpengalaman, itu Bapak Ibu tidak perlu mengisi yang atas, tapi mengisi yang bawah, yaitu ijazah serta sertifikat pelatihan. Karena di sini prosesnya saya anggap bahwa saya itu berpengalaman, maka saya hanya mengisi di atas, sehingga untuk yang di baris kedua itu saya hapus. Selanjutnya kita memasuki ke bukti administrasi. Di sini mohon untuk disiapkan KTP, tinggal diunggah aja, diikutin saja ya Bapak Ibu. KTP, foto, sama spesimen tanda tangan. Setelah selesai Bapak Ibu, jadi sudah diisi semuanya untuk yang di langkah yang ketiga, Bapak Ibu akan menemui untuk scan QR, tinggal Bapak Ibu itu klik untuk QR code ya. Menjadi ada barcode, nanti Bapak Ibu ambil HP-nya Bapak Ibu, masuk ke Google di HP-nya Bapak Ibu. Setelah itu ada scan QR dari HP. Di HP itu nanti ada catatan bahwa di situ yakin, Bapak Ibu klik yakin warna biru ya sampai dengan tutup, sehingga di laptopnya Bapak Ibu nanti ada barcode yang sudah tercentang lingkaran warna hijau. Setelah ini selesai, Bapak Ibu tinggal klik selanjutnya itu. Di tahapan langkah yang keempat ini ada jadwal asesmen yang tersedia, yaitu tanggal 13 yang sudah kita pilih. Terus yang keduanya pelaksanaan secara online. Nah, di sini ada lokasi. Lokasi itu adalah terkait untuk TIK di mana kita itu akan ujian. Misalnya kita memilih itu di kantor. Nah, kantor itu ikut provinsi mana? Jadi ikut, kalau untuk saya itu di kantor saya yang di Jakarta Selatan. Jadi saya ikut DKI Jakarta. Terus Kota Jakarta Selatan. Tempat di sini kantor LSP atau kantor di mana kita bekerja ya, kita tulis kantor saja. Terus alamat kantor kita itu di mana kita sebutkan. Setelah kita isi terkait untuk data tempat uji kompetensi, baru kita submit Bapak Ibu. Sampai ada notifikasi terkait untuk submit itu berhasil ya Bapak Ibu, baru kita tutup. Permohonan sertifikasi sudah selesai untuk tahapannya. Itu bisa kita dilihat di apa itu namanya klik dashboard.
Di sini akan muncul yaitu adalah permohonan sertifikasi yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita memasuki untuk langkah lanjutan yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu asesmen mandiri ya. Bapak Ibu tinggal klik asesmen mandiri. Setelah itu ada kata-kata buat asesmen mandiri, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu itu klik. Nanti di tampilan asesmen mandiri, Bapak Ibu, itu semua berkas itu akan tertampak di sini. Bapak Ibu, mohon untuk kita sesuaikan dengan bukti yang relevan atau dokumen yang relevan. Jadi langkah yang pertama adalah kita hapus semuanya karena ini tidak ada relevansinya, ya. Jadi kita hapus semuanya. Baik. Setelah sudah terhapus Bapak Ibu, untuk bukti yang relevan Bapak Ibu, itu untuk yang berpengalaman itu adalah CV, SK jabatan sama sertifikat pelatihan. Sedangkan kalau untuk yang belum berpengalaman itu adalah sertifikat pelatihan. Jadi kita tinggal tambahkan, ditambah dokumen setelah kita hapus semuanya tadi itu kita tambahkan tambah dokumen, kita ketik CV, unggah. Kita tambahkan akan tertampil di dokumen relevan relevan itu adalah CV. Yang kedua itu adalah SK jabatan kita menjabat saat ini, unggah juga. Terakhir adalah terkait untuk bukti yang relevan itu adalah sertifikat pelatihan. Kita klik tambahkan juga, kita ketikkan sertifikat pelatihan MR Jenjang 4, unggah. Selanjutnya Bapak Ibu setelah bukti yang relevan itu sudah ada, ya, Bapak Ibu nanti ada kondisi di mana untuk yang berpengalaman atau tidak berpengalaman, Bapak Ibu itu klik semuanya aja di sini, ya. Jadi nanti baru kita akan memasukkan terkait untuk elemen yang ada di unit risiko masing-masing. Jadi baik itu yang berpengalaman atau tidak berpengalaman, Bapak Ibu masukkan CV, SK jabatan sama sertifikat pelatihan. Baru setelah itu baru kita memasuki untuk pengisian dari elemen dari masing-masing unit risiko. Di sini dimulai dengan untuk jenjang 4 adalah mengelola risiko kredit. Jadi arahkan dari yang belum kompeten warna merah menjadi kompeten. Di sini tambah dokumen ya Bapak Ibu. Karena saya menganggap bahwa saya itu berpengalaman, jadi saya klik CV, SK jabatan sama sertifikat pelatihan ya. Saya konfirmasi dokumen relevan sehingga tertampil di sini Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu apa tuh namanya bagi yang belum berpengalaman itu kan otomatis sebagai bukti yang relevan itu CV sama SK jabatan itu kan tidak apa tuh namanya tidak diperlukan. Jadi Bapak Ibu tinggal menghapus saja, diambil aja sertifikat pelatihan saja untuk yang belum berpengalaman. Tapi karena saya itu adalah berpengalaman, maka saya akan melengkapi di situ CV sama SK jabatan. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi antara bukti yang relevan terkait untuk asesmen mandiri, apa itu namanya bisa kita tentukan apakah kita berpengalaman atau tidak berpengalaman. Selanjutnya dari atas elemen yang terkait untuk unit risiko masing-masing itu kondisikan sama Bapak Ibu sampai dengan selesai. Jadi kita mulai dari apa itu namanya langkah lanjutannya tetap sama seperti kayak tadi belum kompeten menjadi kompeten. Nah, terus CV, SK jabatan sama sertifikat pelatihan karena saya pengalaman. Lagi turun ke bawah.
sampai dengan ada tulisan scan QR atau aksesi untuk melihat QR code. Tapi sebelum Bapak Ibu klik, kita cek dulu satu-satu apakah sudah selesai semuanya. Tolong direview, jangan sampai ada yang kurang. Nanti kalau misalnya seandainya kurang, nah, baru kita tambahin. Kalau sudah cukup, perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu, semisal begini ya. Saya memang pernah bekerja di bagian kredit, sehingga saya akan menyampaikan terkait untuk apa itu namanya SK jabatan sama CV. Namun kalau misalnya saya itu seandainya bukan di kredit Pak, itu untuk yang bukti relevan perlu disampaikan. Nggak perlu disampaikan nggak apa-apa Bapak Ibu, gitu ya. Jadi untuk SK jabatan sama CV, jadi hanya sebatas untuk sertifikat pelatihan, gitu ya. Itu jadi kita hapus gitu ya. Namun karena saya pernah bekerja berpengalaman di kredit itu kita sampaikan. Tapi yang paling utama itu adalah terkait menyesuaikan dengan portofolio kita ya Bapak Ibu. Jadi ini saya berpengalaman dan saya pernah menjalani di apa itu namanya unit risiko yang berkaitan sama risiko kredit. Jadi setelah selesai Bapak Ibu, kita klik QR di sini. Baru setelah itu kita lakukan scan. Bapak Ibu ambil HP Bapak Ibu untuk barcode-nya di scan sampai sampai nanti ada tulisan yang yang terpampang di laptopnya kita, yaitu barcode-nya tadi itu sudah ada lingkaran hijau yang bercentang. Kita kirim submit ya sampai ada notifikasi terkait bahwa itu nanti berhasil. Oh, jadi ada yang jadi tidak mau ya Bapak Ibu kalau misalnya ada yang kurang difilter sama sistem, kita submit lagi. Nah, sampai nanti ada apakah data sudah benar, itu kita klik ya lanjutkan. Sampai ada catatan bahwa terkait asesmen mandiri itu berhasil disubmit. Kita tutup. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke dashboard lagi. Di sini ada permohonan sertifikasi itu kita di tanggal 13, asesmen mandiri itu juga di tanggal 13. Ini pendaftaran Bapak Ibu itu sudah selesai. Nah, selanjutnya kami akan melakukan verifikasi dan akan kita berikan kepada bidang sertifikasi untuk dilakukan penunjukan asesor dan juga nanti akan ada guidance mengenai pra-asesmen langkah yang ketiga itu antara admin bidang sertifikasi dengan asesor sesuai dengan jadwal yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.